Pagi guys, jadi hari ini gue kedatangan paket lagi. Ini paketnya. Ini kayaknya isinya tas deh. Kita buka ya. Jangan dibanting. Ini paketnya. Yoi banget. Soalnya kenapa gue bukanya hati-hati gini guys? Boxnya bisa gue pakai nanti. Bisa gue recycle. Jadi boxnya ini bisa gue recycle guys. Susah juga ya bukanya. Aduh, kalau robek aja kali. Kalau robek berarti gue menyerah guys. Nah kan bener kan. Ya yang datang topi duluan guys. Ini bukan tas ternyata. Topi. Cepet juga datangnya. Gue beli topi buat gantiin topi gue yang ini. Soalnya tas ini topi ini udah agak-agak lebek. Jadi gue beli topi. Keren sih. Gue pikir tas. Nggak apa-apa lah. Ntar kalau misalnya tasnya datang gue bakal unboxing lagi. Halo guys, jadi hari ini lanjut paket yang tadi. Ini kayaknya tasnya, soalnya gue hari ini cuma beli 2. Nah, kita buka ya filenya ya. Kita buka filenya. Cut. Halo guys, jadi ini paketnya setelah yang tadi itu. Ini tasnya kayaknya, soalnya gue cuma beli 2 kemarin. Kita buka ya paketnya. Kayak gimana sih tasnya? Gue juga nggak tahu tasnya. Tapi di foto sih kayaknya oke, keren. Bisa dipakai buat naik gunung juga. Jadi sekarang kita buka paketnya. Wah, oke juga. Agak rapet ya. Fragile. Nah ini dia guys, tasnya. Wih, dia dapat beginian juga guys, dapat apa namanya, kantong juga buat nyimpen tasnya. Lucu juga sih. Dan harganya nggak terlalu mahal. Jadi ini sebenarnya merek buat sepeda, tapi gue lihat bisa juga dipakai buat naik gunung. Nah, ini dapat kantongnya guys, dan materialnya juga lumayan menarik sih. Harganya gue beli kalau nggak salah 300.000. Lu bisa cari di Tokopedia. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat bisa cari aja sih. Lihat langsung. Dan ini tasnya nggak terlalu berat. Dan kayaknya oke juga sih. Terus udah gitu ini ada kantong untuk air. Ini kalau misalnya mau taruh air di sini gitu ya. Bisa tuh. Dan kalau mau supaya airnya agak-agak terkompres, ini juga bisa taruh agak di dalamnya. Jadi mudah-mudahan kelihatan ya. Karena ini ada beginiannya guys tuh, jadi bisa agak-agak sedikit terkompres gitu kan. Asik sih, mereknya Rock Bros. Gue gak sponsorin sama mereka, gue ngeliat ini menarik dan gue pikir ini asik juga buat dipakai buat naik gunung, jadi gue beli. Tapi sayangnya ini nggak bisa dipindahin ke dalam, nggak bisa dipindahin keluar, jadi ini tetap ada di dalam gitu guys. Jadi ini tetap di luar. Kalau spray kan ini bisa dipindahin kan, dia naruh di dalam tapi masih bisa dipindahin keluar gitu, tapi ini nggak bisa, dia agak-agak fix di dalam. Jadi tas ininya nggak bisa dikompres dari luar, dan ini elastisnya tapi nggak terlalu elastis. Jadi mungkin kalau ini diisi full
Mungkin bisa diisi 2 botol air kayaknya nih, soalnya ini agak-agak longgar gitu. Ini kan botol 1 liter. Misalnya lu mau lihat ini 1 liter, ini masih bisa satu lagi yang kecil. Kita lihat aja nanti lah kalau udah diisi ya. Gue juga bakal bikin video kalau tas ini terisi gimana nanti, jadi disorot. Ini kira-kira tasnya kurang lebih 12 liter katanya, dan ini cocok banget buat kalau misalnya lo pengen naik gunung gayanya gaya minimalis kayak gue. Terus udah gitu ada hip beltnya, ini yang gue suka banget, makanya gue beli hip belt dan hip pocketnya ini. Jadi ini bener-bener gue demen banget. Gue demen tas yang ada hip pocketnya ini kayaknya, soalnya buat transfer berat ke pinggang gitu jadi lebih merata. Meskipun di sini nggak ada sletingnya, tapi dia ada ini, ada kayak mesh gitu, dan ini kayak model kantong gitu, mungkin buat sesuatu yang sifatnya easy to grab gitu ya. Jadi kalau ini kan yang bisa disimpan dan secure mungkin ya, dan ini yang easy to grab. Oke sih. Dan mungkin tas lokal juga kayaknya perlu juga sih bikin konstruksi model-model kayak gini. Jadi meskipun kecil gitu ya, kayak tas yang kemarin yang siapa sih, lupa gue, yang kuning itu kan juga sebenarnya tasnya udah oke. Gue suka banget gitu ya, gue suka sama giniannya gitu kan, dan gue suka secara keseluruhannya, dan gue suka bentuknya yang kecil juga gitu, simple, nggak neko-neko gitu kan. Cuma yang bikin gue agak ragu tuh ininya nih, nggak ada beginiannya guys. Jadi karena nggak ada beginiannya, jadinya ya gitu, gue agak ragu-ragu juga bahwa meskipun kemarin gue udah packing ke situ ya tasnya, bisa jadi ketika ini datang gue bakal packingnya ke sini nanti, nggak tahu, lihat nanti deh. Kita buka aja ininya, nggak penting juga. Nah, ini bahasa, ini barangnya dari Cina sih guys, tapi udah dibawa sama importer sini kayaknya. Dan ini jahitannya lumayan bagus tuh, rapi banget. Sama gue juga pengen beli yang itu Natur High, kan dia juga ngeluarin yang 25 liter ya, buat tas ultralight juga gitu istilahnya. Itu lumayan juga sih. Nah, kita lihat ya tasnya kayak gimana. Jadi kalau lo perhatiin tasnya kira-kira kayak gini. Ini ada adjuster juga buat di dada. Dan ini bahannya asik, dan ini juga nggak keras seperti Osprey gue yang itu. Ini loncer banget kan, enak banget jadinya. Jadi buat pindah-pindahinnya juga enak. Wah, ini benar-benar asik sih. Terus udah gitu nih buat hostnya bladder gitu, jadi bisa di kanan kiri posisinya. Gue suka naik gunung tas yang tipis-tipis dan kecil kayak gini guys, soalnya nggak berat jadinya, simple. Terus gue nggak tahu ini fungsinya apa, tapi mungkin bisa untuk sesuatu. Ini kanan kiri ada, atau mungkin kalau nggak salah kalau dia ada 4 bisa jadi buat tempat helm, tapi karena ini cuma ada 2, gue jadi nggak yakin nih buat tempat helm guys. Gue nggak tahu ini untuk apa, soalnya cuma ada 1, 2. Mungkin cuma untuk itu aja kali ya, pegantungan aja kali mungkin ya. Ini akan lebih bagus lagi kalau ada daisy chain juga sih di sini gitu ya. Jadi buat kayak gantung-gantungnya sesuatu kayak karabiner gitu, yang ada di Scarab tuh kan ada tuh di sini tuh, ada daisy chainnya kan. Jadi dia bisa atau kayak kemarin di Matador 28 juga kan ada kan, sedikit aja daisy chainnya gitu. Mungkin 3 atau 4 atau 2 lah minimal. Tapi karena ini nggak ada, ini polos banget. Kira-kira kayak gitu. Udah gitu nih tasnya di sleting, ada pakai sleting gini guys. Terus seperti biasa ini ada small compartment, jadi ada kayak gini small compartment gini ya kan. Terus ini kayaknya buat bladder, jadi agak masuk ke dalam. Ini buat bladder gitu ya. Ini buat bladder. Terus ada gantungan universalnya kayaknya, cuma ini gantungannya. Terus ngiketinnya gimana nih guys kalau misalnya nggak ada. Ini buat beginiannya guys, bladder. Tapi kan umumnya biasanya itu bladder itu ya kan, kalau yang lu tahu kan bladder tuh pasti ada kaitannya kan. Nah ini cuma satunya doang, agak-agak aneh sih. Either ini bladder, either ini untuk tempat kunci. Tapi kalau kunci juga kenapa bentuknya dia seperti ini. Nah, dan ini nggak ada, biasanya kalau misalnya ini kan ada 2 di sini kan, dan dia bisa di kancing gitu istilahnya. Dan ini nggak ada nih kayaknya, atau gue yang belum lihat, tapi kayaknya nggak ada nih ya kan. Di sini nggak ada juga. Nah, nggak ada juga. Jadi dibikin di Cina, made in China, made in China. Dan di sini nggak ada itunya, nggak ada nggak ada tuh gantungnya. Gimana nanti nih guys?
Apa gue gantungnya mesti pakai karabiner kecil? Aduh. Agak-agak aneh juga sih ini desain kayak gini nih. Desain floss nih, jadi berarti desain fail, salah desain mungkin atau gimana. Saya blader kan dia lobang kan, bisa digantung, dan ini nggak bisa digantung. Gimana ceritanya ngegantung ini kalau nggak digantung? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Terus udah gitu di sini ada tempat bolongan untuk dia keluar ke sini, dari dalam tuh, untuk kanan kiri buat hostnya blader. Yang cuma ini nih yang jadi kendala nih, dia nggak bisa ngegantung blader nanti. Sebentar ya, kita lihat water blader tuh kayak gimana. Seperti yang bisa lu lihat, ini kan water blader kan, ya kan? Ini kan kayak gini. Nah sekarang nih gantungnya gimana coba? Nah tuh, biasanya tas gitu ya, kalau misalnya modelnya kayak gini, tali gini kan, gue juga punya beberapa yang kayak gini. Ini bisa dikaitin, tapi ini sekarang ngaitinnya gimana guys? Atau di begini aja gitu, diikat pakai tali gitu, manual gitu. Misalnya gini, kan gue masukin. Ini karena biasanya water blader ini buat gue pakai bawa air doang, bukan buat minum ya. Jadi ketika ini gue masukin ke dalam, ya. Masukin ke dalam. Nah ini gue karabinerin aja gitu. Bisa juga sih ini gue karabinerin pakai karabiner kecil gue punya gitu kan. Nah, masuk. Cuma yang jadi masalah adalah nanti masa iya begitu bentuknya. Lucu banget kalau kayak gitu bentuknya. Nah tuh kayak gini. Jadi ini gue bisa pakai karabiner kecil, terus gue oke, ini karabinernya. Jadi kelihatan nggak ada? Ini mungkin ini gue beginiin, terus ini gue beginiin, bisa sih itu. Nah cuma iya masa iya begini bentuknya. Bisa aja kan begini bentuknya, cuma dia bakal goyang-goyang gitu nih. But anyway, ini that's not the point lah. Jadi gue juga jarang pakai blader sih, kecuali untuk kasus-kasus tas tertentu gitu, atau kalau misalnya gue lagi latihan hiking, latihan trail gitu kan, di bukit-bukit biasanya. Kira-kira itu, ini dia kapasitasnya kira-kira kayak gini. Nah kalau misalnya gue buka lagi di sini, pocketnya juga lumayan besar guys. Kalau misalnya kalian lihat, gede ya, bisa untuk masukin handphone yang agak-agak gede kayak gini ya kan, masuk. Ya, tuh. Jadi kalau buat bawa handphone aja sih bisa lah. Tuh, ya kan? Handphone gede banget sih. Terus satu lagi. So far sih itu sih. Di sini buat essential items kayaknya. Terus ini buat blader. Tapi biasanya gue juga jarang sih pakai blader. Paling nanti gue isi buat apa? Kalau misalnya tempat airnya segede gini sih, biasanya ini gue bakal isi pakai itu, pakai buat matras gue nanti. Kira-kira gitu guys tasnya. Kita nanti coba gimana tasnya kalau misalnya pas udah dipakai. Ini tasnya tempat minumnya agak-agak ketat guys. Jadi ini pas gue coba pakai dan diisi full load gini guys, jadi agak-agak sakit sih di sini sih. Jadi gue nggak tahu kenapa nih konstruksinya agak-agak beda gitu. Terus di tempat minumnya juga agak-agak ketat. Jadinya gue tadi agak-agak mesti nge-push gitu, dan ini desainnya juga sih. Jadi material jaringnya ini bukan yang stretch gitu kan, jadi terlalu sempit gitu untuk masuk air. Meskipun lubangnya agak gede ya, dan kalau misalnya tasnya mungkin nggak full load kayak gini, mungkin dia agak-agak lumayan gitu. Cuma kalau misalnya full load berat sih. Terus kemudian tadi beberapa kali gue coba juga ini, dia copot, tapi mungkin karena masangnya salah atau gimana gue juga gak ngerti. Jadi pas ketarik gitu copot dia. Terus ini sih yang paling berasa nih, entah kenapa ininya agak sakit nih di sininya nih.
Jadi pas gue pasang, gue nggak cuma punya satu yang tas model tipis gini kan, dan ini yang ini agak sakit, jadi kurang nyaman gitu. Cuma kalau mau dipaksa bawa juga bisa sih. Ini apa, hip belt ini bagian bawah sini, bagian bawah ini cukup ngepres gitu kan, dan bisa juga gitu. Nah, bagian bawah oke, bagian atasnya ini agak sakit. Itu sih buat review awal nih guys. Jadi belum tahu nanti kalau misalnya dibawa buat hiking ya. Soalnya ininya juga gue turunin gini. Terus karena terlalu gampang dia naik turun, jadinya kalau misalnya gue naikin gini, bisa gue turunin. Gini kan. Ini masih sakit nih di sini. Berasa narik agak sakit. Kira-kira gitu untuk sementara.